3. Ini dari hadis yang ada di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yabdu waba'iun nafsahu wa mu'tikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam kitab Hadis Arba'in ya, dari Anas dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah sebagian daripada iman. Sebagaimana kita biasa dapat daripada perkataan hadis, kalau nggak salah ya, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, ini dasar daripada hadis yang ada di Hadis Arba'in. Ini bisa kita pegang ya untuk menjalankan daripada toharoh atau bersuci. Karena toharoh ini bersuci ini maknanya bisa bersuci dalam bersuci baik hadas yang wajib atau yang sunnah. Dikatakan di dalam hadis di kitab Majalisus Tsaniyah, at-tuhuru satrul iman, ay an-nisful iman, ay yaitu tegasnya ini tafsirannya ialah nisful iman, setengah daripada iman. Al-kamil yang sempurna, al-murakkabu yaitu gabungan dari min tasdiqil qalbi, dari pembenaran hati, wa iqrarul lisani yaitu dengan pengakuan dengan lisan, wa amalil arkan dan mengamalkan daripada rukun-rukunnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya toharoh ada salah satunya adalah wudu. Wudu itu kita biasa lakukan setiap akan melakukan salat. Nah, ini kita harus tahu rukun-rukunnya. Kemudian dikatakan di dalam kitab Majalisus Tsaniyah, waqad rawa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, isbagul wudu'i syatral iman, menyempurnakan daripada wudu ialah sebagian daripada iman. Warawa at-Tirmizi, dan juga meriwayatkan oleh Imam Tirmizi, al-wudu syatrul iman, wudu adalah sebagian daripada iman. Dan juga qala al-a'immatu radhiyallahu anhum, at-taharatu yanqasimu ila wajibin kat-taharati an hadasin wa mustahabin. Dan juga berkata para imam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya at-taharatu yanqasimu ila wajibin, taharah bersuci itu terbagi menjadi yang wajib, kat-taharati an hadasin, seperti taharah dari hadas. Setiap hadas atau najis yang ada di diri kita, baik di pakaian atau yang nempel pada sesuatu, itu wajib kita bersihin. Seperti kita buang air, itu wajib bagi kita untuk buang hadasnya sebelum melakukan ibadah. Atau juga pakaian kita untuk sholat, ini wajib kita bersihin. Ini harus dibersihkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu dengan menghilangkan rasa, warna, dan baunya. Sampai hilang daripada semuanya itu, maka bisa dikatakan itu suci. Wa mustahabun katajdidil wudu'i, dan juga taharah dari yang sunnah, seperti tajdidul wudu, yaitu memperbaharui wudu. Wal iksalil masnunati, dan membasuh, maksudnya ini basuhan yang sunnah, artinya mandi seperti mandi sunnah. Summal wajib yanqasimul badanin ilal badaniyin wa qalbiyin, dan yang wajib itu terbagi menjadi dua,
yaitu toharah badan, yaitu mensucikan dari badan, wa qalbiyin, dan juga ada yang dari hati. Nah ini yang wajib. Fal qalbiyin kal hasadi wal ujubi waria wal kibr. Nah ini yang sifatnya ada di dalam hati, istilahnya yang wajib di dalam hati kita untuk dibersihkan dari kotorannya itu, yaitu seperti hasad, yaitu hasad pada orang ataupun pada yang lainnya, wal ujub, bangga diri, waria, dan juga ria, wal kibir, sombong. Nah, qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, ma'rifatu hududiha wa asbabiha wa tibbiha wa ilajiha fardu ain. Nah, berkata Imam Ghazali, seperti penyakit-penyakit ini, penyakit hati, itu bagian dari kotoran juga yang harus dan wajib dibersihkan. Adapun mengetahui batasan-batasannya tersebut, wasbabiha, dan sebab bisa menjadi penyakit hati itu, watibbiha, dan mengobatinya juga, wa ilajiha, dan menyembuhkannya itu fardu ain. Itu fardu ain. Itu kita punya kewajiban tiap orang, bagi kita semuanya itu fardu ain hukumnya untuk mengobati hati kita. Karena mengatakan Imam Ghazali ini adalah hukumnya fardu ain untuk mengobati penyakit hati, seperti yang tadi hasad, ujub, ria, dan kibir. Dan ada penyakit hati lain yang ibaratnya yang ada masalah di dalam hati kita yang bisa menyebabkan hati kita kotor. Yajibu ta'allumuhu wal badani fardu ainin yajibu ta'allumuhu. Nah, ini wajib untuk dipelajarin atau mempelajarinya. Adapun yang wajib wal badani, yaitu yang wajib al badan ini, imma bil ma'i awit turab at-turabi. Imma ada kalanya dengan air atau dengan turab atau tanah atau debu, au bihima, atau juga dengan keduanya. Ini yang sifatnya toharoh atau bersuci dengan badan. Itu bisa dengan air atau tanah, atau juga bisa dengan keduanya. Kama fi wulugil kalbi, sebagaimana dalam membersihkan jilatan bekas anjing ya, au bigoirihima, atau dengan yang lainnya dari keduanya itu. Kal harifi fil dibagi, seperti menyamak dengan bahan-bahan yang bisa dapat membersihkan kulit. Kalau samak itu biasanya dengan bahan-bahan yang sifatnya sepet atau pedas, itu bahan-bahan untuk membersihkannya. Au binafsihi, atau bisa suci dengan sendirinya. Contoh misalkan seperti kainkilabil khamri khallan, seperti berubahnya khamr itu menjadi cuka. Itu biasanya butuh waktu. Dari homer, air anggur itu bisa menjadi suci dengan sendirinya ketika dia udah berubah menjadi cuka. Nah itu halal buat kita untuk dikonsumsi karena udah suci, karena udah berubah dari homer ke cuka. Itu perubahan dengan sendirinya. Wa kullu dzalika muqarrarun fi kutubil fikhi, dan semua yang demikian itu pembahasannya itu sudah ditetapkan di dalam kitab-kitab fikih. Ini ulama sudah membahas semuanya ya. Ini secara global aja yang saya sebutkan di dalam kitab Minhajus Saniyah. Nah ini tadi An Abi Malik at-tuhuru satrul iman. Ini yang pertama, yaitu bersuci adalah sebagian daripada iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan, dan juga alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah ini nilainya luar biasa ya. Ini dapat memenuhi timbangan kita. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlaani. Nah, ucapan daripada zikir subhanallah walhamdulillah itu dapat memenuhi daripada, ini perawi meragu dalam meriwayatkan mengatakan tamlaani au tamlau ma baina sama'i wal ardi. Nah, ini mengatakan atau memenuhi di antara langit dan bumi. Arti pahalanya besar ini ya. Baina sama'i wal ard ini menurut yang pernah saya dapat, istilahnya ini bandingan ungkapan orang Arab, kalau udah memenuhi langit dan bumi artinya pahalanya besar.
artinya tinggi nilainya. Wassalatu nurun, dan salat ialah cahaya. Nah, di sini di dalam penjelasan kitab Majalisus Saniyah ini keterangan masalah dengan toha, ibaratnya bersuci ya, sebagian daripada iman. Rawahu Imam Ahmad wa Tabrani, dan meriwayatkan siapa Imam Ahmad dan Imam Tabrani, fatusannul muhafazatu 'alal wudu'i, maka disunnahkan kita untuk menjaga wudu. Menjaga wudu, walima warada fil khabari, dan dari apa yang telah datang di dalam hadis, yaqulullahu ta'ala, ini di hadis qudsi berarti ya, kalau Allah yang di dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah berkata, man ahdasa walam yatawaddo faqad jafani, siapa orang yang berhadas walam yatawaddo, dan dia tidak berwudu, faqad jafani, maka dia telah menjauh dariku. Ini kalau kita punya hadas dan kita nggak berwudu, maka kita telah menjauhi Allah. Wa man ahdasa wa tawaddo walam yusolli faqad jafani, dan siapa orang yang berhadas kemudian dia berwudu, walam yusolli, dan dia tidak sholat sunnah wudu ya, faqad jafani, dia telah menjauhiku juga. Ini tadi orang yang berhadas kemudian dia nggak berwudu, itu telah menjauhi Allah. Kemudian yang kedua, dia sudah berwudu dan dia tidak sholat, menjauhkan juga. Udah wudu tapi nggak sholat sunnah wudu. Faqad jafani, maka ia telah menjauhiku. Wa man shalla walam yad'uni, barang siapa yang sholat kemudian tidak berdoa kepadaku, faqad jafani, maka dia telah menjauhi juga. Dia udah wudu kemudian sholat tapi tidak berdoa, dia juga udah termasuk menjauhi Allah. Artinya kurang lengkap ini. Wa man ahdasa wa tawaddaa wa shalla wa da'ani, dan siapa orang yang berhadas kemudian dia berwudu, wa shalla, dan dia sholat, wa du'ani, dan dia berdoa kepadaku, walam astajib lahu faqad jafautuhu walastu birabbi jafin. Nah, ini yang terakhir, orang yang berhadas kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat sunnah wudu, wa du'a, dan jika berdoa kepada Allah, walam astajib, dan aku tidak menjawab atau mengabulkan lahu baginya, faqad jafautuhu, maka aku telah menjauhinya, walastu birabbi jafin, dan aku bukanlah Tuhan yang menjauhi hambanya. Jadi maksudnya orang udah wudu kemudian dia sholat kemudian berdoa, bukan Allah yang menjauhinya, tapi Allah yang mendekati ini dia. Karena Allah bukan Tuhan yang menjauhi dari hambanya. Siapa yang mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat lagi kepada hambanya. Wahaka an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini ada cerita ya sedikit, dan telah menceritakan siapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, arsala rasulan, telah mengutus suatu utusan ila Syam, ke negeri Syam. Famarra ala Zdairin rahibin, dan dia telah melewati tempat tinggal seorang rahib atau pendeta ya zaman dulu. Fatoroko, dan mengetuk siapa utusan daripada Sayyidina Umar, babahu, akan pintunya. Fafataha babahu ba'da sa'atin, maka pintu itu baru dibuka setelah beberapa saat. Artinya ada jarak ketika dia ngetuk sampai dibukanya pintu itu. Fasa'alahu anzalika, maka si utusan dari Sayyidina Umar ini bertanya tentang hal yang demikian itu. Kenapa kok lama ketika saya mengetuk? Itu ada beberapa lama, dia harus menunggu. Faqala, berkata si rohib nih ya, pendeta di zaman dulu. Kalau rohib itu kalau orang kita dikatakan pendeta atau biarawati. Faqala, dia berkata, pendeta ini, auhallahu ta'ala ila Musa, telah mewahyukan siapa Allah yang maha tinggi, ila Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam, iza khifta sultanan fatawaddo wa'mur ahlaka fa inna man tawaddo'a kana fi amanin. Nah, ini Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, iza khifta sultanan, jika engkau takut akan seorang sultan atau raja atau penguasa, fatawaddo,
maka berwuduklah. Wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah kepada keluargamu. Fa inna man tawaddoa, maka sesungguhnya siapa orang yang berwuduk, kana fi amanin, maka ia dalam keadaan aman. Jadi kalau kita ada rasa takut didatengin sama penguasa, ini Nabi Musa diwahyukan oleh Allah. Kalau kamu takut akan seorang raja atau seorang penguasa, maka berwuduklah dan perintahkan kepada keluargamu untuk berwuduk. Fa inna man tawaddoa, maka sesungguhnya orang yang berwuduk, kana fi amanin, karena keadaannya itu dalam keadaan aman. Nah, ini sebuah ini juga nih yang bisa kita pakai juga kalau kita dalam keadaan takut, siapapun itu, baik penguasa atau orang yang punya kekuasaan, itu kita berwuduk dan perintahkan juga keluarga kita untuk berwuduk. Karena siapa orang yang berwuduk maka dia dalam keadaan aman. Mimma yakhafu, dari apa yang ia takuti. Falam aftahu laka hatta tawaddo'na jami'an, maka aku tidak membuka kepada bagimu yaitu pintu sehingga aku berwuduk semuanya. Ini keluarga saya semuanya udah wuduk baru saya bukain. Itu sebabnya saya baru buka pintunya. Wa fi tabaqati Ibnu Subki, dan di dalam kitab Tabaqat Ibnu Subki, qala Allah Ta'ala, ya Musa tawaddo' fa inna sabaka syai'un fa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Nah, ini di kitab Tabaqat Ibnu Subki berkata Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, tawaddo', berwudulah, fa in asabaka syai'un, jika engkau ditimpa sesuatu musibah, wa anta ala ghairi wudu'in, dan engkau dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna, maka jangan salahkan. Fala talumanna, maka janganlah engkau salahkan, illa nafsaka, kecuali dirimu sendiri. Nah, ini firman Allah ya, yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa, jika engkau berwudu, wa anta ala ghairi fa in asabaka syai'un tawaddo', berwudulah, fa in asabaka syai'un, jika engkau tertimpa suatu musibah, wa anta ala ghairi wudu'in, dan engkau tidak dalam keadaan wudu, fala talumana, maka jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Jadi sebaiknya kita mudawam atas wudu. Ini banyak faedahnya ya. Dan nanti ada cerita juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya Anas. Nah, ini cerita tentang wahaka annahu kana fi zaman Isa alaihissalam, dan ini diceritakan pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Imro'atun solihatun, ini ada seorang wanita yang soleh. Faja'alat al-ajina fit tanuri, dan wanita ini sedang membuat adonan di dalam tungku api. Wa ahromat bis sholati, dan dia dalam keadaan sholat, sudah bertakbiratul ihram, dan dia dalam keadaan sholat. Faja'aha iblis, maka datanglah iblis fi surati imro'atin, dalam bentuk seorang wanita juga. Dia lagi nyaru nih iblis. Wa qala ihtaraqo al-ajinu, iblis nih ngebisikin, ihtaraqo al-ajinu, kebakar tuh adonan lu kebakar, dibisikin kayak begitu. Falam taltafit, maka perempuan ini enggak digubris sama wanita ini, ilaihi, kepada iblis. Wahzar fa'akhadha waladaha, maka iblis karena dia enggak nempan dengan bisikan kayak gitu, anaknya diambil. Anak wanita ini diambil, fa'akhadha waladaha wa ja'alahu fit tanur, dan anaknya itu dibawa ke tungku api. Ini biar nih wanita nih lagi sholat kegoda istilahnya, biar nggak konsen. Falam yaltafit ilahi, maka wanita ini tetap nggak noleh apa yang diperlakukan oleh iblis, sekalipun anaknya tuh. Ini di tungku api. Kalau kita udah batalin aja dah, daripada anak buang ngapa gitu ya kan. Atau juga saudara kita misalkan dalam keadaan hal yang bisa membuat dia celaka, itu bisa aja itu kita udah nggak konsen, bisa batalin sholat.
Padahal zaujaha, maka datang masuk tuh ya, zaujaha suami dari orang wanita ini. Fawajadal waladu fi tanuri, maka dia mendapatkan fawajadal walada, maka dia telah mendapati anaknya itu fi tanur, di tungku api. Yal'abu bil jamri, dia memainkan bara api. Waqad ja'alahu Allahu, maka Allah sungguh telah menjadikan apanya tuh bara api itu akikon, batu akik ahmar, itu jadiin abad karena dimainin batu bara, itu dijadiin Allah jadiin tuh batu, jadi batu akik merah, tadinya bara yang merah jadi batu akik merah. Ini kuasa Allah ini, karena lazimnya dia dan teguhnya imannya dia dalam keadaan sholat. Fa akhbara Isa bidzalika, maka Nabi Musa dikabarkan dengan kejadian yang demikian itu. Faqala ud'uha, maka panggillah wanita itu, ilayya, kepadaku. Fada'aha, maka dipanggillah wanita itu. Fasa'alaha, maka ditanyakan wanita itu an amaliha, dari amalnya apa aja nih yang bisa menyebabkan dia kayak begini. Faqalat ya ruhullah, ya ruhallah, maka berkata wanita ini, ya ruhallah, wahai ruh Allah, wahai Nabi Isa, ma ahdatsu illa tawaddatu, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Nah, ini termasuk dari karomahnya, yaitu dia berwudu, dawang wudu, maka diselamatkan dengan hal yang demikian. Wala tolaba ahadun minni hajatan illa qadaituha, dan tidak ada seorang pun yang meminta kepadaku hajatan, akan satu hajat, illa qadaituha, kecuali aku tunaikan. Jadi setiap orang yang minta sama dia apapun bentuknya, dia berikan, ditunain. Wahtamalal adza minal ahya kama yahtamilul amwat minhum, dan dia menerima al adza, hinaan dari seorang orang yang hidup, kama yahtamilul amwat minhum, sebagaimana ia sebagaimana menerimanya seorang mayit itu dari celaan. Jadi apapun celaan dia terima tanpa dia membalasnya. Nah, ini amalan dia. Yang pertama itu dia wudhu, kemudian menunaikan apa yang orang minta, dan dia nerima apa yang orang celah, apa aja dia terima aja, nggak pernah dibalikin. Nah, ini amalannya juga. Dawam wudhu itu salah satunya juga, itu karomahnya ya. Ini terjadi di zaman Nabi Isa.